Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali memuji nama Allah. Kita mengakui di dalam hati kita bahwasanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, bahkan berjuta-juta, sampai-sampai kita enggak sanggup lagi menghitungnya karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya, kita penuhi panggilannya. Kita hadir di rumah Allah, di masjid, untuk melaksanakan salah satu perintah yang sangat mulia, yaitu ibadah salat 5 waktu, salat subuh dengan berjamaah. Semoga bentuk syukur yang seperti ini senantiasa bisa kita laksanakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena level syukur yang tertinggi itu adalah ketika kita mampu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk semakin dekat dan taat kepadanya. Selain mengakui bahwa nikmat itu bersumber dari Allah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah, maka syukur yang tertinggi adalah ketika kita mampu menggunakan apapun nikmat yang telah kita terima untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bangun setelah kematian kita, kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kematianku sementara waktu, yaitu dengan tidur. Wa ilaihin nusyur, dan kami yakin kepadanya lah kita semua akan kembali. Maka setelah bangun kita ambil air wudu, lalu kita langkahkan kaki kita menuju rumah Allah. Itu semua adalah bagian daripada bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menarik adalah ketika Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mau mensyukuri apa yang telah aku beri, la azidannakum, pasti ku tambah nikmat itu kepadamu. Mungkin dengan kita taat kepada Allah, Allah akan karuniakan kebahagiaan di dalam hati kita. Allah karuniakan ketenangan, ketentraman di hati kita. Allah karuniakan pasangan hidup kita, istri yang solehah, anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu adalah rizki yang tidak ternilai harganya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka tentu kita berharap semoga kita ini senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya maka bisa dipastikan dia berada di dalam ketersesatan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyampaikan, taraktukum amrayni, aku wariskan dua pedoman hidup, in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, niscaya kalian tidak akan pernah mengalami yang namanya ketersesatan dalam perjalanan panjang kita. Apakah dua hal itu? Kata Nabi, kitabullah, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari sebagai umatnya tentunya kita senantiasa berusaha mau membaca firman Allah. Membaca saja sudah berpahala, apalagi kita mampu memahaminya, apalagi umat ini mau mengamalkan isinya. Tentu sebuah kedahsyatan yang luar biasa. Ulun kadang berpikir, Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya beberapa ayat yang beliau baca, yang beliau kaji, yang beliau ajarkan kepada muridnya. Tapi kelebihan Sidin itu apa yang dia baca, apa yang dia pelajari menjadi sebuah amal karya nyata. Itu kelebihan Sidin. Ada orang yang khatam berkali-kali tapi karyanya tidak sedahsyat Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ketika mengkaji surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya ayat. Ketika beliau baca ayat ini, kemudian digerakkanlah santri-santrinya, murid-muridnya, jamaahnya, maka berdirilah panti-panti asuhan, berdirilah unit-unit kesehatan, fakir miskin diperhatikan, orang yang tidak berpendidikan diberikan pengajaran, orang yang sakit diobatinya. Maka lahirlah amal-amal usaha seperti saat ini kita lihat. Ada panti asuhan, ada sekolah, ada rumah sakit, ada klinik, dan segala macamnya. Itu baru surah Al-Ma'un. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran kalau semua Al-Qurannya itu bisa diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Maka benar-benar Al-Quran itu menunjukkan kemukjizatannya. Satu-satunya mukjizat yang akan tetap ada sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Mukjizat yang lain sudah habis ditelan zaman. Ketika nabinya, rasulnya enggak ada, mukjizatnya enggak ada lagi. Bahkan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada selain Nabi Muhammad hanya bisa digunakan di saat-saat tertentu saja. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Kapanpun, dimanapun Al-Quran dijunjung tinggi nilai-nilainya, diaplikasikan isi-isinya, nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka disitulah Al-Quran akan menunjukkan kemukjizatannya. Al-Quran akan menunjukkan kedahsyatannya. Maka sudah semestinya kita setidak-tidaknya cinta dengan Al-Quran, dengan diwujudkan gemar membacanya, memahami isinya, dan memperjuangkan agar nilai-nilai dari Al-Quran itu bisa diwujudkan dalam kehidupan umat manusia. Karena kita yakin ketika kita mampu
menjadikan petunjuk Allah di dalam Al-Quran sebagai petunjuk utama, maka Allah akan memuliakan umat atau bangsa itu. Kita melihat bagaimana sejarah dahulu kala umat Islam pernah menjadi penguasa di muka bumi ini. Bahkan hampir 2/3 belahan dunia dikuasai oleh umat Islam. Umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa. Di berbagai bidang umat Islam mengalami keunggulan. Di bidang pendidikan, tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan besar itu adalah lahir dari peradaban umat Islam. Hal yang demikian itu terjadi ketika umat ini melek terhadap Al-Quran, mau mengkajinya, mau mempelajarinya, dan mau menegakkan nilai-nilai yang ada di dalamnya di tengah-tengah berkehidupannya. Maka disitulah kemudian umat Islam ini mengalami sebuah kemajuan. Sebaliknya, ketika Al-Quran dikesampingkan, ajaran-ajarannya tidak lagi diamalkan, maka disitulah awal kemunduran umat ini. Dan rasa-rasanya makin hari kita mendapati generasi kita semakin jauh daripada Al-Quran, jauh daripada tuntunan Al-Quran, jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Sering kita mendapati bagaimana seorang remaja usia SMP, usia SMA disuruh baca Al-Quran, tidak lagi bisa. Kalaupun bisa, terbata-bata. Itu baru level paling rendah, yaitu apa? Membaca. Padahal kewajiban kita terhadap Al-Quran sebagai bentuk iman kita kepada kitab Allah tidak saja membaca, tapi juga mampu memahami dan mampu dan mau mengamalkan isinya. Nah, maka ketika kita berharap kondisi umat ini mengalami kebaikan, kemajuan, maka salah satu upaya yang harus diseriusi adalah menyiapkan generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi yang peduli terhadap Al-Quran. Dia mau belajar, dia mau memahami isi Al-Quran. Maka insya Allah jika Al-Quran sudah dijadikan sebagai rujukan utama dalam berkehidupan umat manusia, manusia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ulun ndak berkisah sedikit nah. Ada seorang guru ketika mengumpulkan murid-muridnya, santri-santrinya di hadapan puluhan siswanya, dia memberikan sebuah arahan, memberikan sebuah bimbingan. Di saat itu sang guru ini membawa selembar uang. Uang itu 100.000. Satu lembar uang 100.000. Lalu ditanyalah oleh sang guru ini, adakah yang mau duit ini? Semua siswa menjawab mau. Semuanya jawab apa? Mau. Mungkin juga kalau saya bawa 100.000 saya tawarkan kepada jamaah, maukah? Jawabannya juga mau. Lalu uang itu dia remas. Dia buat lembar kertas uang itu menjadi kusut. Yang awalnya bersih, rapi, mulus, dia remas-remas. Uang itu menjadi apa?
kusut. Lalu ditakuni santrinya, masih hendakkah duit ini? Kira-kira jawaban santrinya apa? Masih maulah. Mau ibu. Ya. Jawabnya apa? Mau. Kemudian kedua kalinya duit itu dia injak-injak, Pak ya. Duit itu apa? Ditaruh di tanah, diinjak-injak pakai sepatunya, bercampur dengan debu, kotor, lalu dia ambil lagi. Masih adakah yang mau duit nih? Ternyata kanakan tuh masih mau ya. Mungkin sama kayak pian juga. Apalagi kalau gebok, kada satu lembar lagi, berlembar-lembar. Meskipun sudah diinjak-injak, tetap aja mau. Maka kemudian melalui ilustrasi tadi, melalui peragaan tadi, sang guru kemudian memberikan sebuah nasihat pentingnya. Kenapa Anda masih mau dengan duit 100 lembar yang sudah ku remas, sudah ku injak-injak, kotor bahkan? Kenapa? Karena kalian paham, karena duit ini punya nilai. Karena lembaran kertas ini punya nilai. Berapa nilainya? 100.000. Bila dibelikan bakso, kenyang sudah. Karena dia paham, duit tadi punya nilai. Itu artinya apa? Manusia jika dia punya nilai, maka dia akan dicari dan dimuliakan orang. Manusia jika bisa menjadi manusia yang bernilai, maka dia akan dicari orang. Dicari, dimuliakan bahkan. Maka pertanyaan kita selanjutnya, kapan manusia itu bernilai tinggi menurut Al-Quran? Kapan manusia itu dianggap bernilai tinggi menurut Al-Quran? Ya. Kita lihat tiba sama-sama dari bumi, tapi perlakuan manusia berbeda. Batu itu banyak ragamnya. Batu kali dengan batu permata kira-kira bernilai mana, Pak ya? Permata. Kan kecil, meskipun kecil, apalagi besar. Kenapa? Nilainya berbeda. Sama-sama batu, yang satu batu bara, yang satu batu berlian. Samalah nilainya, samalah harganya, beda. Jadi tergantung nilainya. Semakin bernilai, semakin dicari orang. Perlakuannya pun berbeda. Mana ada batu berlian ditumpuk di luar rumah itu? Kada. Mesti disimpan di tempat yang indah, yang rapi, yang aman. Kalau batu kali untuk bangunan ini biasa, taruh pinggir jalan, biasa. Hujan panas biasa. Karena nilainya. Nah, yang menarik ternyata Allah itu juga punya penilaian kepada
hambanya, punya penilaian terhadap makhluk ciptaannya. Ada yang dinilai tinggi oleh Allah, ada bahkan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana manusia tadi menanamkan nilai di dalam dirinya. Maka pertanyaannya, apa yang membuat manusia itu bernilai? Semua kita tentu ingin menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti kita akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia yang dicampakkan ke dalam neraka. Kalau masuk neraka nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Manusia dibakar sama dengan batu, yang kata Al-Quran bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Sama nasib kita, batu dibakar. Ini berbeda dengan orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang mulia, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa itu yang membuat manusia itu bernilai di hadapan Allah? Berdasarkan firman Allah, ada beberapa hal yang menjadikan manusia itu bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak saja di dunia, tapi sampai di akhirat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini yang pertama. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat tinggi kalian. Siapa itu? Alladzina amanu, manusia-manusia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bernilai di mata Allah adalah mereka orang-orang yang telah mengimani dengan sungguh-sungguh, dengan benar, bahwasanya Allah lah Tuhan mereka, Muhammad adalah Rasulnya, Islam agamanya, Al-Quran kitab sucinya. Dia imani itu dan dia buktikan keimanannya itu. Maka itulah orang-orang yang punya nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ini nggak ada nilainya. Sehebat apapun manusia menjalani kehidupannya, jika tanpa mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering membuat perumpamaan. Uang 100.000 tadi itu kan ada 2 angka di situ. Angka 1 dengan angka 0. 100.000 berarti nolnya berapa? 5 ya? 5. Kalau ditambah 1 lagi, berapa nilainya? 1 juta.
tambahin nol lagi belakangnya 10 juta, tambahin lagi 100 juta. Makin banyak nolnya, makin besar nilainya. Tapi pertanyaannya, kalau angka 1 kita ambil, masih adalah nilainya? Ada? Tidak ada. Nol. 1 itu adalah iman. Angka 1 itu adalah iman. Maka bila manusia ini kada beriman, udah gak ada nilainya. Meskipun dia beramal baik, kalau amal baiknya tidak didasari iman, tidak ada nilainya. Saya sudah beriman Ustaz, alhamdulillah. Tapi ingat, iman yang diinginkan oleh Allah itu adalah iman yang bersih, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini banyak orang beriman, tapi imannya terkontaminasi dengan kesyirikan. Keimanannya terkotori dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan isi Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ya. Quran surah Az-Zumar ayat 65, Allah mengingatkan kepada kita, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan. Padahal sudah beriman, tapi melakukan apa? Kesyirikan. Kata Al-Quran, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, hancur binasa amal-amalmu. Artinya apa? Kada lagi bernilai. Meskipun dia mengaku sudah beriman, bahkan sudah beramal, tapi amalnya bisa sirna, bisa hilang pahalanya kalau kita melakukan apa? Kesyirikan. Syirik ini ada dua macam. Syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar barangkali yang hadir di masjid ini sudah meninggalkan. Tapi masih ada satu jenis syirik lagi yang kadangkala kita kurang waspada. Tapi syirik juga namanya. Apa itu? Berbuat, beramal, beribadah, tapi bukan ikhlas karena Allah. Atau riya. Berbuat, beramal, tapi riya. Itu juga bahaya, menyebabkan kita menjadi orang-orang yang merugi. Sudahlah melakukan amal kebaikan, tapi kebaikan itu bukan karena Allah, riya jadinya, maka Allah akan menghilangkan pahala amal kita. Sehingga di ayat ini dikatakan wala takunanna minal khasirin. Kalau itu kau lakukan, sungguh benar-benar kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Merugi. Maka di sini penting Bapak Ibu sekalian, pertama agar kita ini dinilai tinggi di mata Allah, kita harus beriman. Agar iman kita ini iman yang mampu menjadikan kita mulia di mata Allah, maka iman itu harus benar-benar dijaga, jangan dikotori oleh kesyirikan. Apakah itu syirik besar? Apakah itu syirik kecil? Besar ataupun kecil sama-sama syirik, maka sudah seharusnya kita mewaspadai jangan sampai diri kita terjerumus di dalam perbuatan kesyirikan. Emang masih ada di zaman modern seperti ini syirik besar? Ada. Ada. Maka teruslah bentengi iman kita dengan keimanan yang kuat, banyak belajar, ya, banyak memahami ajaran agama kita,
sehingga kita faham mana yang baik, mana yang salah, mana yang harus dijaga. Sehingga dengan demikian insyaallah hidup kita akan sesuai dengan petunjuk Quran dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi yang kedua, manusia akan bernilai diangkat derajat tingginya manakala manusia itu adalah orang-orang yang berilmu. Ya, jadilah orang-orang yang benar-benar berilmu. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, maka semakin tinggi derajat yang akan Allah berikan. Dan ilmu itu tidak cukup hanya ditahu, tapi diamalkan. Semakin banyak ilmu yang kita tahu dan kita amalkan, maka semakin tinggi kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Allah bukakan hati kita untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, kemudian keimanannya itu benar-benar bersih untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjaga keikhlasan kita dalam segala amal ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.